Jujur, lebih mudah mana berhenti dari kebiasaan buruk dan dosa atau hidup yang menaklukkan diri pada pemerintahan Tuhan. Itu sebabnya saya menangkap sebuah poin penting. Bahwa agama menawarkan perubahan moral tanpa jalur pergantian pemerintahan. Agama menawarkan perubahan moralitas seseorang tanpa jalur pergantian pemerintahan. Jangan lakukan itu lagi. Dia orang benar. Terus kalau itu diterusin, yang ngaco, yang rugi kamu. Sadar juga kita, iya ya kalau diterusin juga merusak diri saya ya. Ya udah deh berhenti. Kita udah ngerasa udah bertobat, padahal di mata Tuhan belum bertobat. Karena esensi pertobatan di mata Tuhan ukurannya begini, siapa yang merintah hidup kamu? Bukan berhenti atau tidaknya kamu melakukan hal itu. Jadi sayang kita baru Kristen, tapi belum bertobat nih. Jangan-jangan ruangan ini dipenuhi oleh kumpulan orang Kristen, tapi bukan kumpulan petobat. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Pernahkah saudara berpikir tentang apakah yang menjadi akar dari kehancuran hidup manusia? Kenapa sih hidup kita hancur? Kenapa sih kita perlu mengalami banyak blunder-blunder dalam kehidupan kita? Dan agama kita ternyata tidak menyelamatkan kita loh seringkali. Keaktifan kita ternyata juga tidak menyelamatkan kita seringkali. Hancur terus tiap hari, tiap waktu. Nah pertanyaannya adalah apa sebetulnya akar dari kehancuran hidup? Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata kita sekalian apa saudara? Sesat seperti domba. Masing-masing kita apa saudara? Mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Nah, apa jadinya? Saya tolong berpikir. Apa jadinya ketika seekor domba capek ngikuti gembalanya? Terus dia bilang, aduh deh capek terus ngikut terus Tuhan. Sekali-kali improvisasi sedikit. Kalau gembala itu bawa ke kiri dia bilang ke kanan aja deh. Masa terus ngikut terus bosen dong? Pertanyaan saya apa jadi? Tersesat. Dan bukan hanya tersesat menurut saya. Dia kehilangan penyediaan, dia kehilangan perlindungan. Dialah yang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kenapa saya pilih gambar ini? Ini anak bungsu. Apa yang membuat hidup yang dari baik-baik jadi hancur? Simple. Dia gak suka diatur. Masih ingat? Lukas pasal 15, hal yang mengganjal saya. Yaitu adalah ini. Dia minta apa yang jadi haknya, betul? Bapaknya memberikannya. Lalu ketika dia udah dapat loh, dia udah dapat apa yang dimintanya dan diinginkannya. Tapi yang mengusik saya dan mengganggu saya adalah kalimat ini. Lalu keesokan harinya dia pergi ke negeri yang jauh. Lalu saya bilang begini, kenapa udah dapat kan? Uang udah di tangan. Kenapa perlu pergi ke negeri yang jauh? Simple. Karena si bungsu ini sadar bahwa selama dia ada di dekat bapaknya, dia gak punya kebebasan. Selalu ada intervensi. Itu sebabnya dia bilang, keputusan dia untuk meninggalkan rumah bapak karena dia gak mau diatur. Betul gak itu? Itu sebetulnya gak mau diatur. Dan itulah permulaan dari semua tragedi hidupnya. Maafkan saya, mengapa hidup kita hancur? Tolong jangan salahin Tuhan. Karena berapa banyak itu karena kita ngambil jalan sendiri. Kita menolak diatur. Kita tidak suka diatur. Nah pertanyaan saya, apakah kita sudah bertobat? Saya tidak peduli saudara Kristen, jemaat, pemimpin di tempat ini, atau bahkan penyumbang terbesar, itu tidak membuat mau bertobat di mata Tuhan. Tolong jangan senang dulu. Nanti kita di kekekalan kecele. Kita ngerasa banget kita ini udah dikenal Tuhan. Tes mingguan kita. Tapi ukuran dikenal Tuhan atau tidak di Matius pasal 7 adalah apakah kamu lakukan perintah Bapa atau tidak. Bukan berapa banyak kamu datang, bukan berapa banyak kamu aktif, nyumbang, gak peduli Tuhan itu. Jadi saya berharap siang ini kita mengevaluasi total hidup kita. Berhenti dulu sebentar, ngerenung dulu dan izinkan kebenaran ini jadi hakim buat kita.
Sudahkah kita bertobat di mata Tuhan? Kita mungkin sudah berubah secara moral. Tapi apakah secara pemerintahan dalam kehidupan kita sudah terjadi perubahan? Banyak orang Kristen masih mau sendiri kok. Nggak mau diatur. Jangankan sama Tuhan, sama pemimpin aja susah. Yang kelihatan.